Kemudian pentingnya menganalisis data dan feedback dari pelanggan di media sosial. Memperkuat reputasi brand. Jelas reputasi kita akan naik. Meningkatkan penjualan udah pasti. Kenapa? Karena kita jadi 2 hari atau 3 hari atau seminggu sekali kita analisis. Kita jadi tahu kelemahan-kelemahan kita. Contoh yang paling simpel adalah jam berapa kita harus posting. Ya, terus kemudian hashtag apa yang kita pergunakan. Hashtag mana yang paling bagus. Nah, itu teman-teman jadi paham, semakin ngerti, semakin jago sehingga meningkatkan penjualan. Kemudian mampu mengidentifikasi tren pasar. Udah pasti kalau kita udah sering riset hashtag atau kata kunci, ini udah pasti kita tahu tren pasarnya. Nah, berikut beberapa cara untuk menganalisis data dan feedback dari pelanggan di media sosial. Gunakan alat analisis media sosial. Melakukan survei dan polling bisa juga. Ya, cuman kalau melakukan survei dan polling, teman-teman harus punya audiensnya yang tidak sedikit, minimal 100 orang. Kemudian memantau hashtag dan mention. Membaca komentar dan ulasan-ulasan yang audiens kita yang berkomentar di postingan-postingan kita. Itu sebagai masukan. Kemudian menggunakan data untuk meningkatkan strategi penjualan dan layanan pelanggan. Ya, data adalah aset berharga bagi bisnis yang ingin meningkatkan strategi penjualan dan layanan pelanggan. Dengan menganalisis data dan memperoleh wawasan berharga tentang pelanggan, pasar, dan kinerja tim, wawasan dapat membantu untuk membuat keputusan yang lebih tepat tentang cara menjangkau pelanggan, meningkatkan layanan, dan meningkatkan penjualan. Memahami pelanggan. Data dapat membantu memahami demografi, minat, perilaku pelanggan. Meningkatkan penargetan, ya, data dapat membantu mengidentifikasi prospek yang paling mungkin untuk membeli produk atau layanan kita. Meningkatkan layanan pelanggan, pasti, ya, data dapat membantu mengidentifikasi area di mana dapat meningkatkan layanan. Kemudian meningkatkan penjualan, sudah pasti juga. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung pertemuan 4 ya. Nanti untuk lebih detailnya akan kita bahas di live mentoring ketika kita benar-benar bertemu nantinya, sehingga teman-teman bisa bertanya saya juga bisa melakukan praktek-praktek dan teman-teman juga bisa bertanya secara lebih detail lagi. Saya rasa cukup untuk pertemuan keempat kali ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.